Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam jami' ikhwani min anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa jumhur ulama wal auliya wa syuhada was salihin wa jami' masyayikhina fid din utusan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Sayyid Ahmad bin Salman Muhammad al-Malik al-Hasani wa utusan ila al-imamain Al-Jalilain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin Asy-Syuyuti. Amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah, kajian kita Tafsir Al-Jalalain, surat Al-Baqarah, ayat 248. Yaitu masih tentang orang-orang Yahudi yang meminta kepada nabinya untuk diutus seorang raja yang mereka akan menolong raja tersebut, membantu raja tersebut, ya, memerangi musuh mereka. Yaitu kemarin sampai di A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna Allaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Nabi mereka, nabinya Bani Israel berkata kepada Bani Israel, innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Jadi nabinya itu Nabi Samuel. Nabi Samuel itu tidak termasuk dalam 25 rasul. Jadi Samuel namanya, nabi itu. Nah, jadi orang-orang Bani Israel minta sama Nabi Samuel agar Allah mengutuskan seorang raja yang nanti mereka akan berperang bersama raja tersebut. Nah. Kemudian permintaan Bani Israel dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Talut menjadi raja mereka. Wa qala lahum nabiyuhum, nabi mereka yaitu Nabi Samuel berkata kepada mereka, innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Allah mengutus bagi kalian Talut sebagai raja, namanya Raja Talut. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kata orang-orang Bani Israel, bagaimana dia kok bisa menjadi raja kami? Kemarin minta nih, begitu dia dikasih sama Allah raja, Talut,
Mereka komplain, macam mana kok dia jadi raja kami? Wa nanu ahaqqu bil mulki, kami lebih berhak daripada dia. Li'annahu laisa min sibtil mamlakah wala nubuwah. Karena Talut ini dia tidak termasuk keluarga raja dan tidak termasuk keluarga dari nabi-nabi Bani Israel. Orang biasa diangkat sama Allah jadi raja. Protes dia, kok dia, kami lebih berhak lah, kami ini dari punya dari sisi kerajaan punya, atau dari keluarga-keluarga nabi. Wa kana dabbaghan aw ra'iya. Talut itu adalah seorang dabbagh. Dabbagh itu tukang bersihin kulit. Ada kulit onta dijemur, dibuang itunya, dijemur tuh. Kemudian kulit sapi, kulit apa dibikin beduk. Itu kerjaannya itu jadi raja. Diangkat sama Allah. Rakyat ataupun dia pengembala. Tapi Allah pilih dia menjadi raja. Makanya orang Bani Israel enggak terima, kok dia yang jadi raja kami? Walam yu'ta sa'atan minal mal yasta'inu biha ala iqamatil mulk. Dan dia tidak diberi kelapangan harta, dia pun tak kaya. Kata orang Bani, dia tuh pun bukan orang kaya. Jadi siasat, kalau kita nengok zaman sekarang ini, yang mensyaratkan pemimpin itu harus dari orang kaya, itu mulai Bani Israel dulu. Jadi Bani Israel itu, dia itu bukan orang kaya, kok jadi pemimpin kami? Jadi sampai sekarang ini kalau nak jadi pemimpin bang, itu harus kaya dulu. Duit. Kalau tak duit kau tak bisa naik, harus pakai duit. Ini mulai zaman Bani Israel nih. Ternyata ini sunnahnya Bani Israel. Orang kalau nak jadi pemimpin harus pakai duit dulu, kaya dulu. Kau tak kaya tak ada cerita lah, kamu hebat kayak apa, tenggelam, tak bisa. Sementara pada waktu ini kehendak Allah, Allah mengangkat seorang pengembala, diangkat menjadi raja. Yang kaya-kaya merasa keluarga kerajaan, orang-orang hebat, protes Bani Israel tak terima. Dia kaya pun tidak, anak orang biasa kok jadi raja kami, kata Bani Israel. Kemudian lagi, yasta'inu bi ala iqamatil mulk. Qala nabiyyu lahum innallaha astafahu alaikum wa zadu bastatan bil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dia untuk dijadikan raja bagi kalian, atas kalian, dan Allah menambahi dia keluasan ilmu. Orangnya memang anak penggembala, memang tukang kulit, tapi dia punya ilmu yang banyak. Jadi pemimpin itu bukan soal kaya, tapi yang punya ilmu yang banyak. Orangnya berilmu. Ya, ini tidak syarat zaman sekarang ini justru seperti zaman Bani Israel, orang-orang Bani Israel. Nah, pokoknya kaya, berilmu kayak apa, tak jadi, karena tak punya duit. Yasta'inu bi'ala iqamatil mulk. Fil ilmi wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Allah Subhanahu wa taala memberinya, menambah baginya si Talut tadi keluasan ilmu, orangnya cerdas, pandai, berilmu, wal jism, dan punya jisim fisik yang kuat. Orangnya kuat jalur itu. Udahlah kuat, pandai dia. Pantaslah jadi raja. Raja kuat, bodoh, tak cocok lah. Tapi banyak duit, cocok tak? Susah nih, pikir lagi. Bodoh, tapi banyak duit, cocok tak jadi raja? Dia kuat. Raja tuh harus kuat. Kalau tak kuat macam mana, cengeng, mana bisa dia jadi raja? Wa kana lama Bani Israil yauma idzin, dan Talut itu walaupun dia dari keluarga orang biasa, dia dari penggembala, dari tukang kulit, tapi dia adalah orang sealim-alimnya orang yang paling alim di Bani Israel. Paling alimnya orang Bani Israel pada waktu namanya Talut, anak penggembala, anak tukang kulit. Allah mengangkat derajat bukan karena harta, ya, bukan karena dia keluarga kerajaan, tapi karena ilmunya Allah pilih dia. Allah kasih dia juga kekuatan di dalam tubuhnya. A'lama Bani Israel, paling alim.
Tidak ada yang lebih alim dari dia pada waktu itu. Wa ajmalahum wa atammahum khalqa. Dan dia adalah orang yang paling bagus, paling sempurna akhlaknya. Alim, badannya kuat, kemudian akhlaknya sangat bagus. Wahlanya bagus. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha itahu la tirada alaih. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaannya kepada orang yang Allah kehendaki. Itahu la tirada alaih, maka tidak ada lagi protes. Kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada protes lagi. Allah yang berkehendak. Kau nak protes apa? Biarpun dia siapa orang biasa, tapi Allah menghendaki dia, memilih dia. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas karunianya dan maha mengetahui biman huwa ahlun lahu, terhadap orang yang ahli atau berhak untuk memimpin tadi, menjadi raja atau atas kerajaan tadi. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabutu fihi ayatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Nabi Samuel berkata kepada Bani Israel, lama talabu minhu ayah ala mulkih, ketika Bani Israel itu minta bukti. Mana buktinya? Kalau Allah telah mengutus dia menjadi raja bagi kami. Buktinya mana? Wahai Nabi, mana buktinya? Jangan tak ada bukti pula. Masih ngotot minta bukti Bani Israel ini. Inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabut. Sesungguhnya termasuk bukti daripada kerajaannya akan datang kepada kalian tabut. Tabut apa? Sunduk, kotak. Tabut. Akan datang kepada kalian tabut. Kana fi suwarul anbiya. Dan di dalam tabut itu ada gambar-gambar para nabi. Di dalam tabut itu, kotak itu. Anzalahullahu ala adama wastamara ilaihim. Allah menurunkan kepada Nabi Adam, turun-temurun, tabut itu turun-temurun, turun-temurun, sampailah di Talut ini tadi. Nah, raja ini. Faghalabathum al-amaliqatu alaihi wa akhadhuhu wa kanu yastaftihuna bihi ala aduwwihim. Tabut itu dijadikan rebutan. Jadi pada waktu itu pernah diambil oleh Amalikah. Nah, tabut itu dijadikan sebagai, kalau bahasa kita sekarang ini, diambil keberkahannya waktu berperang, dibawa. Maka bisa mendapatkan kemenangan. Tabut itu, kotak tadi itu. Sunduk, kotak. Ya jangan kita bahasakan jimat lah, tak sedap betul. Berkahnya tuh, ada berkahnya. Seperti Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid itu beliau menjadi panglima perang, tidak pernah kalah. Sama sekali tak pernah kalah Khalid bin Walid itu. Selama dia memimpin peperangan, sama sekali tidak pernah kalah. Tetapi pada suatu ketika, satu hari, Sayyidina Khalid bin Walid diganti sama Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah. Jadi panglima perang, mimpin perang, tak pernah kalah. Sama Sayyidina Umar dipanggil, diganti. Tak jadi panglima perang. Kagetlah Sayyidina Khalid bin Walid. Ya Amirul Mukminin, saya kenapa diganti? Salah saya apa? Saya kalau mimpin tak pernah kalah kok malah diganti. Kan gitu.
Kalau kalah, ganti. Ini kurang cocok nih. Ini Sayyidina Khalid bin Walid selama perang tidak pernah kalah. Tapi tetap diganti oleh Sayyidina Umar. Apa alasannya Sayyidina Umar mengganti Sayyidina Khalid bin Walid? Untuk menjaga keselamatan hatinya Sayyidina Khalid bin Walid. Sebelum timbul di dalam hati Sayyidina, aku memang nih panglima tak terkalahkan. Habis semuanya. Pahala habis jadi pemimpin itu habis. Ujub. Sebelum ujub itu timbul, tengok bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab memperhatikan. Bukan hanya dilihat dari fisik, engkau tak pernah kalah. Lanjut. Nanti suatu saat timbul, aku memang hebat. Tak pernah kalau aku yang mimpin nih kalah. Kan habis semua. Sebelum itu timbul, diganti sama Sayyidina Umar bin Khattab. Di antara sebabnya kenapa tak pernah kalah, kata Sayyidina Khalid bin Walid, saya sering ceritakan ini adalah hadis yang menunjukkan tentang keberkahan itu ada dan boleh. Jadi pada suatu ketika Sayyidina Khalid bin Walid nak perang, dia bingung nyari-nyari sesuatu, tak jumpa. Jadi para tentara ini bingung lah, Sayyidina Khalid dicari apa nih? Tanya Sayyidina Khalid. Akhirnya Sayyidina Khalid bilang, saya mencari, tolong carikan kopiah. Ada kopiah ada lama, ada buruk, carikan, saya yang cari. Akhirnya para kawan-kawan askar cari, ketemulah ada kopiah yang sudah jelek kopiahnya. Orang-orang keheranan. Wahai Panglima, kenapa kok kita nak perang kok malah cari kopiah buruk untuk apa? Bahwa para tentara itu heran sama Sayyidina Khalid. Kata Sayyidina Khalid bin Walid, kopiah ini kenapa saya cari? Karena dulu sejarahnya ini, ketika Rasulullah SAW tahallul, orang tahallul tuh, dan sebentar lagi jamaah haji kita akan berangkat. Rasulullah SAW ketika tahallul, itu orang tahallul kan mencukur rambut nih. Ini cuma ada satu koreksi sedikit, saran sedikit bagi yang pergi haji atau pergi umroh, ya, usahakan gundul. Jangan cuma cubit sedikit, tek, dah, selesai. Jangan gitu. Rasulullah tahallul tuh gundul habis, botak habis. Jadi ketika dicukurlah Rasulullah ini, para sahabat ini rebutan rambut Rasulullah, tak sempat jatuh ke bumi rambut tuh. Rebutan. Banyak sahabat. Maka kata Sayyidina Ali, ketika rebutan gitu, maka saya mendapatkan rambut ubun-ubunnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rambut terpentingnya Rasul, ubun-ubun pas dicukur, Sayyidina Khalid yang dapat. Dan aku taruh rambut itu di kopiah nih. Diselipkan, dimasukkan di dalam rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Khalid, dan setiap aku perang, memimpin peperangan, aku selalu membawa kopiah ini. Dan selama aku membawa kopiah ini, kaum muslimin tidak pernah ditimpa kekalahan. Bukan jimat, ini berkah. Karena Rasulullah itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga Allah menurunkan pertolongan disebabkan cintanya para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tabut ini juga begitu. Tabut. Jadi itu menunjukkan bahwa keberkahan itu ada dan boleh, bukan tidak boleh. Jadi jangan sikit-sikit haram. Zaman Rasulullah keberkahan itu sudah ada dan dipraktekkan. Ya. Kalau memang tak boleh, tentu Rasulullah marah-marah. Ngapain kalian rebutan rambut aku? Pergi, haram. Dibiarkan sama Rasulullah. Haram. Sana. Oleh. Rasulullah wudhu itu, airnya rebutan sahabat. Tampung. Di dalam hadis disebutkan sampai ada seorang sahabat nih, dia air itu jatuh kena tangan orang. Air itu tak dapat, kata dia. Akhirnya tengok tangan kawan basah, diginikan dia. Jadilah dapat basah-basah. Gitu. Untuk apa itu? Untuk apa? Ya tentu keberkahan. Kalau memang mengambil keberkahan itu hukumnya haram, dia diusir sahabat itu dengar. Pergi, haram, pergi. Ngapain kalian rebutan air wudu saya? Itu air kan banyak. Tapi Rasulullah biarkan saja. Seperti itu. Bahkan ada seorang sahabat meminum darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diminum darahnya Rasulullah. Tapi darahnya Rasulullah itu hukumnya suci, berbeda dengan darah manusia
biasa, beda. Karena Rasulullah SAW itu diciptakan dari nur, dari cahaya. Boleh disuruh buang, kata Rasulullah. Rasulullah bekam. Jadi ada darahnya, tolong kata Rasulullah, ini darah, tolong dibuang di tempat yang orang lain tak tahu. Kata sahabat, siap Rasulullah, siap. Bawa dia. Ayo dibawa dia ke sana keluar. Tak ada orang tahu katanya. Diminum. Datang ke Rasulullah. Sudah kamu buang? Sudah Rasulullah. Saya sudah buang ya Rasulullah di tempat yang orang tak tahu. Kau minum ya. Tapi Rasulullah tidak marah. Memang tak ada yang tahu diminum dia. Tak masalah. Itu boleh. Tapi itu darah Rasulullah, jangan darah ayam pula diminum. Astagfirullahaladzim, haram. Darah ayam tuh dibekukan, minum, makan. Haram. Ini keberkahan lain urusannya. Okay. Kita kembali kepada tabut. Inna ayata mulki ayatikumut tabutu as-sundukan fihi suwarul anbiya anzalahu Allahu ta'ala ala adama wasamara ilaihim faghalabadhum al-amalikatu alaihi wa aghaduhu. Jadi sampailah tabut itu di Bani Israel, kemudian Bani Israel itu kalah dari Amalikah. Tabut itu dirampas, diambil oleh Amalikah. Wa kanu yastaftihuna bi ala aduwihim. Tabut itu biasanya digunakan untuk mereka itu untuk berperang tadi supaya mendapat kemenangan. Wa yuqaddimunahu fil qitali wa yaskununa ilaihi. Jadi mereka itu kalau perang mesti dibawa tabut tuh, kotak tuh. Mesti dibawa. Kama qala ta'ala fihi sakinatun tuma'ninatun liqulubihim. Jadi kalau mereka membawa tabut itu, hati itu terasa adem, nyaman, tentrem gitu. Tentrem gitu. Ini bukan jimat loh. Tetapi ada keberkahan di situ. Hal-hal seperti ini itu ada. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Terus apakah berarti mereka menyembah tabut? Ya tidaklah. Siapa pula dia menyembah tabut? Ya tidak. Fihi sakinatun min rabbikum wa baghiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna. Dia akan mendapatkan ketenangan hatinya dari Tuhan mereka. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun ay tarakahu huma wa huwa na'la Musa wa asahu wa imamatu Harun. Dan juga di antaranya termasuk peninggalannya Nabi Musa alaihissalam. Keluarganya Nabi Musa alaihissalam, yaitu diantaranya sandalnya Nabi Musa dan tongkatnya Nabi Musa itu turun-temurun, diwarisi. Tongkatnya Nabi Musa, sandalnya Nabi Musa, dijaga. Jadi macam kita zaman sekarang, apa umpamanya kopiahnya Rasulullah atau apa, itu sudah mulai zaman dulu memang begitu, karena itu peninggalan Nabi. Jadi tetap dijaga gitu. Pedangnya Rasulullah kan gitu. Ini tongkatnya Nabi Musa yang digunakan untuk membelah laut itu turun-temurun di Bani Israel, turun-temurun. Sandalnya juga wa imamatu Harun, imamahnya Nabi Harun. Serbannya imamahnya Nabi Harun itu juga turun-temurun diwariskan di Bani Israel. Wa fakirum wa qafizun minal manni alladhi kana yanzilu alaihim wa rudadatul minal alwah tahmiluhul malaikatu halun min fa'ilin ya'tikum inna fi dzalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Jadi tabut itu dibawa, tabut tongkatnya Nabi Musa, sandalnya Nabi Musa, imamahnya Nabi Harun, ya, itu dibawa oleh malaikat. Dibawa oleh malaikat sebagai bukti nih, ini bahwa sesungguhnya dia ini memang betul-betul raja
pilihan Allah Subhanahu wa taala si Talut itu tadi. Tadi kan minta bukti. Nah, ini buktinya, tengok. Ada tabut, ada tongkatnya Nabi Musa, ada imamahnya Nabi Harun, ada sandalnya Nabi Musa dibawa oleh malaikat. Kalau dia bukan, mana dia tak mungkin dia dapat ini, tidak mungkin. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya di dalam itu semuanya menjadi bukti bagi kalian atas kerajaannya. Maksudnya terpilihnya Talut ini menjadi raja. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Fa hamalatul malaikatu bainas sama'i wal ardi wa hum yanzuruna ilaihi. Jadi tabut itu terbang bersama tongkat, beserta imamah, beserta Nabi Musa dibawa oleh malaikat. Terbang di langit dan mereka melihat tabut itu terbang. Itu zaman dulu nih, zaman Bani Israel macam gitu. Itu biar mereka tuh yakin. Tapi memang Bani Israel ini Masya Allah, kayak gitu pun susah dia nak yakin. Minta hidangan turun dari langit diturunkan, masih tak percaya. Susah mereka itu. Nah, ini termasuknya ada tabut dibawa oleh malaikat. Famalatul malaikatu bainas samai wal ardi. Malaikat membawa tabut tersebut antara langit dan bumi, terbang tabut itu. Wahum yanzuruna ilaihi, mereka Bani Israel melihat tabut itu dibawa oleh malaikat. Hatta wadaduha inda Talut, sampai kemudian tabut itu, kotak itu, imamah itu, tongkatnya Nabi Musa, sandalnya Nabi Musa, dan yang lainnya ditaruh di dekatnya Talut yang diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi raja. Buktinya mana kalau dia jadi raja? Malaikat turun membawa si tabut itu tadi. Tuh buktinya. Itu kalian harus percaya. Kalian sudah minta bukti. Hatta wadadu inda Talut fa'aqarru bimulkihi wa tasara'u ilal jihad. Kalau kita merasakan pemandangan itu, kita mengalaminya, kayak apa rasanya? Ada raja, kemudian sebagai bukti kerajaannya itu, ada malaikat datang membawa bukti-bukti itu. Fa'aqarru bimulkihi wa tasara'u ilal jihad. Kemudian setelah melihat bukti itu, Bani Israel mengakui, menetapkan kerajaan tersebut, memang mensahkan, mempercayai kalau dia itu adalah raja, menjadi raja mereka. Wa tasara'u ila jihad, dan mereka kemudian cepat-cepat berjihad. Langsung udah ada raja, ayo kita cepat berjihad. Fakhtara min subbanim sab'ina alfa. Kemudian rajanya sudah ada, tinggal sekarang jihad. Ayo kita berjihad, kata mereka. Mereka akhirnya Bani Israel memilih 70.000 pemuda. 70.000 pemuda. Pada waktu itu 70.000 pemuda. Kalau sekarang berapa kursi, Bang? Berapa kursi? Kursi terus. Musim politik asal 1.000 berapa kursi? 70.000 pemuda semuanya yang siap untuk berperang dengan si Raja Talut. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Maka ketika Talut, raja tadi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dengan para tentara yang dipilih oleh Bani Israel sebanyak 70.000 orang pemuda tadi, min Baitul Maqdis, keluar dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu ya Palestina sana. Talut, ayo kita keluar berjihad.
Talut dengan tentaranya tadi yang pemuda-pemuda 70.000 keluar dari Baitul Maqdis, pergi berjihad. Wa kana harran syadida wa talabu minhul ma, dan pada waktu itu situasi panas, sangat luar biasa panasnya. Pas time perang, keluar perang, ternyata panas, cuacanya panas. Akhirnya para tentara-tentara tadi minta kepada Talut, kepada si raja, kami minta air, nak minum. Pas panas betul. Qala innallaha mubtaliikum binahar. Kata Raja Talut, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sungai. Liyadhara al-muti'u minkum wal 'asi wa huwa bainal Urdun wa Palestin. Jadi mereka itu tidak diperbolehkan minum. Jadi istilahnya ini kalau minum banyak-banyak, ya pokoknya ilmu perang lah walau alam waktu itu, yang jelas si Talut ini tidak mengizinkan tentaranya minum dulu, tahan dulu, jangan minum dulu. Ini rahasia, ada rahasianya di situ. Jadi jangan minum dulu, tidak, jangan minum dulu. Cuma kalian nanti wahai para tentara-tentaraku, kalian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengarungi sebuah sungai. Sungai itu letaknya di Urdun, antara Urdun dan Palestina. Sekarang antara Urdun dan Palestina ada sungainya. Kalian akan diuji di sana. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang minum dari sungai tersebut, min ma'ihi falaysa minni, maka dia tidak termasuk pengikutku, kata Raja Talut tadi. Siapa nanti pas nyebrang sungai, apa tidak, kan tinggal gek gitu aja. Padahal mereka itu dilarang minum pada waktu sang raja tidak memberi mereka untuk minum. Bukan menyiksa, tidak. Ini ada rahasia di situ. Kenapa kok tidak boleh minum? Kok kejam Raja Talut? Enggak. Di situ ada rahasia kenapa dia tidak boleh minum. Itu siasat. Di situ ada rahasia, ada hikmah tersendiri. Jadi kata Raja Talut, kalian nanti yang tentara 70.000 itu tadi, kalian nanti akan diuji oleh Allah dengan sungai. Siapa yang minum, maka dia tidak akan termasuk pengikutku. Sudah, lepas. Tidak termasuk pengikutku. Faman lam yat'amhu fa innahu minni. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka sesungguhnya dia adalah termasuk golonganku, illa man ightarafa ghurfatam biyadihi, kecuali orang yang minum, yang mengambil air itu yang dengan tangannya, satu apa ini namanya? Satu gayungan saja gini. Satu gini dengan tangannya saja. Ghurfatam biyadihi. Biyadihi faktafa biha walam yajid 'alaiha fa innahu minni. Jadi kecuali orang yang hanya minum sedikit saja, mengambil dari tangannya, minum sedikit, dah dia tidak minum lagi. Itu baru termasuk golonganku. Maksudnya siapa yang congok rakus minum, maka dia tidak termasuk golonganku. Tapi siapa yang tidak minum kecuali hanya satu gayungan tangan saja, maka itu adalah golonganku. Maksudnya jangan kenyang-kenyang, jangan rakus-rakus. Diujilah lewat sungai waktu itu. Fasyaribu minhu illa qalilam minhum. Maka minumlah mereka dari sungai tersebut. Lama wawahu bikathratin illa qalilam minhum. Maka mereka kebanyakan mereka itu minum sepuas-puasnya. Dia ketika melewati sungai itu. Justru kebanyakan tentara tadi yang 70.000 itu minum dengan sepuas-puasnya. Illa qalilam minhum faktasaru alal gharfah, kecuali hanya sedikit dari mereka yang minum hanya cukup dengan satu gayungan tangan saja. Yang lain kenyang-kenyangkan. Sedikit saja dari 70.000 orang tadi yang minum hanya sesuai dengan perintahnya si Raja Talut itu tadi.
Satu gayungan saja. Faqtasaru 'alal gharfah ruwiya annahu kafathum li syurbihi wa dawabihim wa kanu salasa mi'atin wa bid'a asrah. Jadi yang minum hanya cukup satu gayungan tangan ini saja, dia minum sedikit, terus untuk kuda yang digunakan diminumkan sedikit. Itu jumlahnya hanya 300 lebih sedikit. 300 lebih sedikit. Padahal berangkatnya tadi berapa? 70.000. Tentaranya Talut itu 70.000 waktu nak nyebrang sungai. 70.000. Siapa yang congok minum tidak termasuk golonganku. Tapi yang minum hanya sekedar saja satu gayungan, cukup untuk itu, maka dia adalah termasuk golonganku. Ternyata setelah masuk ke sungai minum, kebanyakan mereka itu rakus minumnya banyak-banyak, hanya 300 selebih saja yang hampir sama seperti Ashabul Badar, bayangkan. Ashabul Badar itu 313 sekitar, persis ini 310 sekitar, lebih. Subhanallah. Sama bilangannya dengan Ashabul Badar. Falamma jawazuhu wa walladzina amanu ma'hu qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudih. Masih Isa? Oke. Kita lanjut. Maka ketika mereka mengarungi sungai tersebut, yaitu Raja Talut dan tentaranya, walladzina amanu ma'hu, falamma jawazuhu wa walladzina amanu ma'hu hum alladzina iqtasaru 'alal gharfah qalu ay alladzina syaribu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi. Ketika mereka sudah menyeberang sungai semua, nyebrang dari sungai, orang yang minumnya banyak, yang minumnya hanya secukupnya, dengan Nabi Raja Talut, berkatalah orang-orang yang minumnya banyak, yang jumlahnya terbanyak, la taqata lanal yauma bijalut wa junudih. Kata mereka tadi, kebanyakan minum, jadi lemas mungkin, lemas. Jadi kebanyakan gerak pun tak bisa kekenyangan. Apa kata mereka? La taqata lanal yauma bijalut wa junudi, maka tidak ada kekuatan bagi kita pada hari ini untuk mengalahkan Jalut dan tentaranya. Mereka sudah pesimis. Kita tak kuat hari ini kalau nak mengalahkan Jalut dan tentaranya. Efeknya dari mana? Rakus. Minum air terlalu. Itu diuji pakai minum saja. Rakus minum aja tak boleh. Apalagi rakus duit, rakus harta, apalagi. Tidak ada kekuatan bagi kita untuk mengalahkan. Jadi musuhnya itu namanya Jalut. Ya, musuhnya itu namanya Jalut. Wa junudih. Ayo qatiluhum wajabanu walam yujawizu. Akhirnya mereka semua takut kepada Jalut, musuhnya tadi. Dan mereka tidak mau melanjutkan peperangan untuk bertemu si Jalut tadi. Enggak berani. Yang banyak ini tadi, yang minum kekenyangan, tak berani. Kita tak ada kekuatan untuk mengalahkan Jalut dan tentaranya. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Berkata orang-orang yang yakin sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan. Siapa nih? Tentara yang minumnya sedikit. Yang 300 itu saja. Ketika yang banyak bilang, kita hari ini tidak punya kekuatan untuk mengalahkan Jalut. Akhirnya mereka tidak mau meneruskan. Mereka mundur. Tidak mau meneruskan peperangan. Takut dengan Jalut. Sedangkan yang sedikit tadi 313 mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak kelompok yang jumlahnya itu sedikit tetapi bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah bi iradatillah wallahu ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar bil auni wan nasr, yaitu dengan memberi pertolongan dan memberi kemenangan. Yang sedikit 313 dia yakin dengan Allah, dengan hari kebangkitan, katanya banyak sekali kelompok yang sedikit tapi bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Akhirnya maju terus. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Bersambung insyaallah. Tak pakai iklan tapi bersambung. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kisahnya Raja Talut dan Jalut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.